Kita telah menyelesaikan kitab Yoel dari kemarin. Sudah kita baca pasal 1. Kitab Yoel adalah satu di antara deretan kitab pembuatan nabi kecil. Bukan kecil karena orangnya, tetapi tulisannya yang pendek. Maka kita lihat Yoel berbicara tentang apa yang sedang terjadi di akhir zaman dan apa yang akan terjadi sesuai dengan janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Sekaligus bicara juga tentang hari Tuhan, tetapi lengkap dengan apa yang menjadi berkat bagi umat Allah. Jadi kita lihat Yoel berbicara dengan keberadaan kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang menyedihkan, bangsa yang habis-habisan, kira-kira begitu. Karena apa yang ditinggalkan oleh belalang-belalang itu dimakan oleh belalang. Dan kata belalang disebutkan di pasal yang kedua adalah tentaraku yang kukirim ke antara kamu. Pasal 2 ayat 25. Belalang adalah tentara yang dikirimkan Tuhan, disuruh Tuhan, dikirimkan Tuhan ke antara orang-orang Israel untuk menghabisi apa yang mereka dapat, apa yang menjadi milik mereka. Ada sebab kenapa tulah belalang datang sebagai hukuman. Ada sebab, ceritakan ayat 3 kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu akan menceritakan kepada anak-anak mereka, dan seterusnya. Sebab ayat 5, bangsa itu telah menjadi pemabuk, peminum anggur. Sudah, orang mabuk, orang minum anggur adalah orang yang hilang kesadarannya. Kalau di Tesalonika disebutkan pasal yang kelima, 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-7 dikatakan, mereka yang tidur pada waktu malam, mereka yang mabuk pada waktu malam. Jadi kenapa terjadi hal yang demikian sampai Tuhan datang dengan pasukan besar? Tuhan datang dengan belalang-belalang yang diizinkan menghabisi seluruh makanan Israel. Gandum adalah makanan Israel. Dan kalau disebutkan makanan itu habis, maka berarti orang-orang Israel dalam kelaparan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Yoel 1 ayat 10. Gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Petani menjadi malu, tukang anggur meratap karena gandum dan jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Jadi saudara lihat betapa keadaan orang-orang Israel yang disebutkan pemabuk, yang disebutkan orang-orang yang peminum, pemabuk, orang yang hilang kesadaran, orang yang tidak ingat akan Allah. Pasal 1 ayat 16. Bukankah di depan mata kita lenyap makanan,
Ayat 17, biji-bijian menjadi kering dalam tanah, lumbung sudah licin tandas, rengkiam sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Ada kelaparan yang terjadi karena tidak ada lagi makanan yang disebutkan menjadi kebutuhan orang-orang Israel. Diizinkan, aku kirim pasukan besarku, tentaraku yang besar. Dan kalau kita lihat ketika pagar-pagar itu diangkat oleh Allah, kitab Yesaya pasal 5, maka binatang-binatang buas menginjak-injak kebun anggur. Kenapa terjadi? Dalam kitab Yesaya 5 disebutkan, karena dinantikan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkan buah anggur yang asam. Ada sebab, ada akibat. Kalau Allah angkat pagar-pagar, Yesaya 5 ayat yang kelima, kalau aku menebang pagar durinya, hingga kebun itu dimakan habis, dan merobohkan tembok, hingga kebun itu diinjak-injak. Mengerikan kalau Tuhan sudah melakukan tindakan-tindakannya, sebab kebun anggur itu tidak menghasilkan buah yang baik. Ketika orang Israel tidak menghasilkan buah yang baik, ketika hanya perkara-perkara yang kotor, yang busuk, yang asam dihasilkan, kita banyak mendengar bagaimana Allah menunggu ada buah yang kita hasilkan. Pertanyaan di akhir tahun 2013 ini, sepanjang tahun 2013, buah yang bagaimana yang kita hasilkan? Sudahkah kita membuahkan buah yang baik? Sudahkah kita memberikan kepada Allah buah-buah yang menjadi kesukaan? Atau rimbun daunnya, tetapi satu pun tidak ada. Rimbun daunnya, banyak bicaranya, tapi tidak menghasilkan. Dinantikan, bahkan dengan tidak segan, Matius 3 berkata, aku sudah taruh kapak di akar pohon, dan kalau tidak ada buah, maka kapak itu siap menumbangkan pohon yang tidak berbuah. Orang Israel di kitab Yoel tidak menghasilkan apa-apa, rimbun daunnya. Aku mencari, kata Yesus, aku mencari. Kalau ada satu buah, karena melihat daunnya rimbun, harapannya pasti ada buahnya. Paling enggak satu deh, kata Tuhan. Paling enggak satu buah saja yang akan menyejukkan di siang bolong, panas terik. Dan kita tahu bahwa buah ara itu adalah buah yang memberikan kesejukan. Rasanya manis, dengan mengandung begitu banyak obat-obatan di dalam buah ara. Hingga kita lihat beberapa peristiwa
Satu di antaranya adalah Raja Hizkia, masih ingat kita? Yang sakit itu, yang punya luka, dan dikatakan di kitab Yesaya, berwasiatlah engkau sebab kamu tidak akan hidup, tapi kamu akan mati. Karena boroknya ini. Tetapi doa Hizkia mengingatkan Tuhan untuk menolong Hizkia. Hingga bukan cuma disembuhkan, tapi dikasih berapa? 15 tahun. Obatnya apa? Ambil buah ara katanya. Taruh pada lukanya. 3 hari lagi kamu akan naik ke rumah Tuhan. Jadi ditempel itu buah ara. Ditempel dan menjadi obat. Setelah diteliti maka orang temukan di dalam buah ara ada antibiotik yang tinggi. Diletakkan di borok Raja Hizkia dan sembuh. Selain menyegarkan, selain mengenyangkan, kalau orang-orang Islam bangga dengan kormanya, maka setiap orang-orang Kristen yang umroh ke Israel, Pak Edwin kemarin saya dioleh-olehin buah ara. Ada buah ara yang menjadi kebanggaan kita kalau umroh. Itu sudah sampai di tanah perjanjian katanya kalau sudah bawa buah ara. Kalau orang Islam mereka bawa korma. Kalau kita bangga dengan buah ara karena semua catatan di dalam Alkitab tentang buah ara adalah buah yang bisa ditemukan di musim kemarau, di musim panas. Buah itu ada di musim panas. Jadi kalau Yesus menuntut adanya buah pada pohon ara yang rimbun itu, karena memang Yesus berkata bahwa ketika musim panas tiba, maka pohon ara ini pasti berbuah. Tapi anehnya, dicari sebutir buah pun tidak ada. Yang seharusnya ada. Tapi ketika tidak ada buah, maka dengan tegas Yesus berkata, mulai sekarang tidak usah lagi kamu berbuah. 3 hari kemudian murid-murid lewat di tempat yang sama dan melihat ada satu pohon yang kering sampai ke akar. Pohon yang tidak berbuah. Ketika orang Israel seperti demikian, biji-bijinya menjadi kering dan lumbung-lumbungnya licin tandas, hanya karena tidak mendatangkan buah, maka dikirimkan pasukan belalang habisi tanaman yang tidak berbuah. Dan sangat kita sadari yang diharapkan Tuhan di akhir zaman adalah buah. Yang diharapkan Tuhan di akhir zaman, apalagi kalau saudara mengatakan diri sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun barangkali menjadi anggota gereja A dan menjadi anggota gereja B, tapi Tuhan akan tanya, mana buahnya? Mana buahnya? Kalau daun rimbun itu tidak diharapkan, karena daun tidak menjadi kesegaran. Tapi Yesus cari itu buah. Mana buahnya? Di penghujung tahun 2013 kembali kita sadar diri, ada evaluasi dalam hidup kita. Apakah aku sudah berbuah?
Masing-masing kita, bukan cuma saudara, saya pun mempunyai satu pertanyaan yang harus kita simaki baik-baik. Karena akibat tidak berbuah, pohon itu menjadi terkutuk. Karena nggak berbuah, saudara. Di pasal 2, Yoel pasal 2. Ketika ada pertobatan di pasal kedua, ayat 12. Ketika ada pertobatan, ketika ada penyesalan, mengkoyakkan hati dan bukan pakaian, berbalik kepada Tuhan dengan panjang sabar dan limpah kasih setianya, Allah menyesal karena hukumannya. Ketika ada perjanjian, ada umat yang bertobat, tidak tiba-tiba Allah mengadakan perubahan, tapi ketika ada pertobatan, maka di pasal 2 ayat 23, aku akan mengirimkan hujan musim, baik itu pada musim awal juga pada musim penghujung. Aku akan kirimkan hujan hingga tanah itu menjadi subur dan pohon-pohon kembali tumbuh. Pertobatan terakhir adalah pertobatan pengampunan, sekaligus pertobatan pemulihan. Ketika ada yang bertobat, ketika kita sadar diri. Kalau kita berpikir sejenak, kalau bangsa kita mau bertobat, maka semua keadaan yang sedang terjadi di negeri ini akan berubah. Kalau saja bangsa kita, negeri kita mau bertobat, pujian yang selalu kita nyanyikan sebagai doa syafaat, kalau umatmu rendahkan diri dan sujud menyembah, mencari wajah, maka ada pemulihan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi. Kita berada di keadaan negeri yang mau dibilang porak-poranda. Tapi untuk memperbaiki bagaimana? Untuk memperbaiki keadaan ini bagaimana? Cuma satu, obatnya cuma satu: rendahkan diri dan bertobat. Cari wajahnya. Cuma itu. Kalau bangsa ini mau bertobat, kalau bangsa ini mau rendahkan diri, maka akan dikirimkan hujan. Ref dari pujian itu, curahkanlah Tuhan hujan roh. Ketika ada orang yang mau merendahkan diri, ketika ada orang yang mau bertobat, maka hujan dicurahkan. Dan ketika hujan dicurahkan, maka bumi menghasilkan lagi. Yakobus menutup kitab atau tulisan di pasal yang kelima. Ketika hujan dicurahkan, ketika ada doa orang-orang yang merendahkan hati, maka hujan dicurahkan. Dan ketika hujan dicurahkan, bumi kembali menghasilkan, menjadi subur, dan kembali dia menghasilkan buah-buah. Firman Allah tetap dengan tuntutannya yang harus kita dengar pagi ini adalah berbuahlah. Berbuahlah, saudara. Masing-masing kita menyuguhkan kepada Allah buah yang menyenangkan Tuhan, bukan asal buah. Jangan ketika dibelah buah itu berulang.
Dulu waktu kecil kita tanya, bagaimana bisa ya luarnya begitu bagus tapi ketika dibelah busuk. Kira-kira kapan itu ada ulat? Begitu dibelah, buah itu begitu bagus, luarnya begitu bagus, tapi ketika dibelah kaget kita karena isi di dalamnya bukan cuma daging buah yang baik, tetapi juga ada ulat-ulat. Itu bukan terjadi pada waktu buah itu mekar menjadi satu buah yang bagus itu, tapi ada ulat di dalamnya sebab pada waktu pembuahan ada telur-telur yang nempel pada waktu pembuahan. Dia bertumbuh, dia berkembang biak. Ulat-ulat itu berkembang biak hingga terjadi buah luarnya begitu bagus, tapi ketika akan dimakan dalamnya berulat. Jangan biarkan ada telur-telur daripada ulat yang menetas nempel pada waktu pembuahan. Hasilkanlah buah yang berkenan kepada Tuhan. Hasilkanlah. Jadi dipendam. Kebusukan itu dipendam, terus dipendam. Dan ketika buah itu siap dimakan, ketika dibelah, orang kaget karena di dalam buah itu ada ulat-ulat. Jadi bukan cuma asam, ada buah yang berulat. Ada buah asam, ada buah berulat. Keduanya disebutkan disisihkan. Ada keranjang buah ara di depan pintu bait Allah. Satu keranjang bagus sekali buahnya, tapi satu keranjang busuk sekali buahnya. Biar Tuhan temukan kita dengan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Pada akhirnya kita akan diangkat dalam keranjang-keranjang buah yang baik dan dimasukkan di dalam lumbung Allah. Kita dikelompokkan di dalam orang-orang yang berbuah lebat. Kalau di Fatsal 3 kitab Yoel, kamu akan dikumpulkan, kamu akan dibawa ke Yerusalem, Gunung Kudus Allah, dan orang asing tidak melewatinya, enggak lewat di situ. Gunung akan mengiriskan buah anggur, bukit akan mengalirkan susu, dari segala sungai Yehuda mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan membasahi lembah Sitim. Pasal yang ketiga. Jadi bukan cuma sekedar diberkati, bukan cuma sekedar disembuhkan, tapi dipulihkan. Tidak ada buah hari ini Tuhan. Ingat, kita masih punya waktu beberapa hari di penghujung tahun ini. Kalau kita dapati kita nggak berbuah, kenapa tidak sekarang? Kita mengejar ketinggalan kita dalam beberapa hari, tapi hasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Jangan rimbun daunnya, tapi berbuahlah. Kalau datang firman Allah dengan keras, tidak perlu tersinggung dan marah, tapi mulai, oh itu saya, dan itu yang harus saya perbaiki. Ketika firman Allah menegur kita, kita mulai berkata, itu saya Tuhan. Dan kita masih bisa. Kemarin dalam kebaktian pemakaman disebutkan,
ketika disebutkan satu hari lagi, masih ada satu hari lagi, dan satu hari itu adalah hari kemurahan Allah, kesempatan. Akan habis kesempatan. Kepengen melakukan yang baik, kepengen berbuat, tapi sudah gak ada kesempatan. Ibrani pasal yang keempat berkata ayat 7, ketika disebutkan masih ada kesempatan, ada hari yang dibuat Allah, jadikan hari itu menjadi hari di mana kita dapat memperbaiki segala. Masih ada kesempatan. Kita masih hidup kok hari ini. Amin. Berarti kita masih punya kesempatan. Boleh kita baca penutup daripada firman Tuhan pada hari ini. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, sebab itu Ia menetapkan suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Satu hari yang diberikan Allah. Ketika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Berbuatlah. Kalau dibaca terus di dalam kitab Ibrani, maka ujung daripada berbuah adalah ketaatan. Amin. Di mana ada ketaatan, di situ ada buah. Jadi kita minta Tuhan tolong saya. Saudara yang tahu apakah sudah berbuah atau belum? Seorang ibu begitu merasa terhina ketika orang bisik-bisik berkata, mandur dia, mandur. Gak punya anak. Begitu sedih. Hana menangis karena Penina mempermalukan dia. Sebab malu. Hana lari masuk ke dalam bait Allah dengan mulut komat kami. Dia berdoa dengan air mata tanpa suara, tidak teriak-teriak, merendahkan diri. Imam Eli pun tak tahu apa yang dia doakan, tapi Allah tahu. Pada tahun berikutnya Hana datang membawa seorang anak. Ketika kita tidak berbuah, ada caranya. Nangis di bawah kami Tuhan, beri aku kesempatan berbuat. Maka Tuhan tidak tebang kita, tapi Dia akan bersih